jadi hari ini kita akan kasih pelajaran servis bawah dalam bola voli. Tahu kan servis bawah? Ada pernah ini melakukan servis bawah bola voli? Pernah Bu. Pernah ya. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan materi yang akan kita bahas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Untuk hari ini siapa aja yang hadir? Sofia Safira, hadir. Tara Mantapati, Muhammad Rizky, alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Nah, jadi kita masuki dulu sejarah nih dalam bola voli ini. Ada sedikit sejarah dari bola voli. Tentu kalian sudah tahu ya, bola voli ini dimainkan beregu. Satu regu itu masing-masing terdiri dari 6 ya, betul. 12 kalau 2 ya, kalau 2 tim 12 pemain. Nah, jadi tujuan dari bermain voli ini ada yang tahu? mencapai kemenangan. Mencapai kemenangan. Di bola ke lapangan. Kelab ya, masuk mencetak poin ya. Ya, benar sekali. Nah, jadi sejarah bola voli ini diciptakan oleh Bapak William Morgan pada tahun 1895 di Amerika Serikat. Jadi bukan berasal dari Indonesia ya. Nah, ini awalnya itu dinamakan mentorete, namun kemudian berganti tahun menjadi volleyball. Dan ini menyebar ke seluruh dunia itu melalui jaringan YMCA, dan pada tahun 1964 resmi di pertandingan pada ajang Olimpiade di Tokyo. Jadi itu anak-anak ya, sejarah singkatnya bola voli. Nah, jadi kita memasuki materi inti nih. Jadi kita hari ini fokus pada pembelajaran servis bawah. Nah, kita awali dulu dari servis. Servis itu ada yang tahu itu apa? Penyanyi servis surprise. Oh, ya itu lain lagi. Ini dalam rangka permainan bowling. Jadi servis ini itu pukulan awalan dalam akan melakukan permainan ya. Sebelum kita melakukan permainan itu pasti diawali dengan servis. Nah, servis ini ada fungsinya nih. Coba tolong bacain Sophia fungsi dari servis itu sendiri. Fungsi servis berfungsi sebagai pukulan pembuka yang memulai permainan atau dilakukan setelah terjadi kesalahan oleh salah satu tim. Pemain yang melakukan servis harus berdiri di kembali semakin mulai lapangan dan memukul bola ke arah lapangan bawah. Servis yang tepat sasaran dapat langsung menghasilkan poin atau mempersulit penerimaan lawan. Nah, jadi itu ya fungsi dari servis sendiri itu benar sekali. Jadi awal dari berlangsungnya permainan. Dan juga di dalam voli ini ada 2 jenis servis yang biasanya dipakai. Itu ada servis atas dan juga servis bawah. Nah, yang akan kita bahas ini servis bawah. Tolong bacakan Tara, servis atas itu apa? Servis atas adalah dengan melempar bola ke atas dan memukulnya dengan telapak tangan kepala. Teknik ini sering digunakan oleh pemain jika kendala servis. Ada juga dapat
entah tangan kiri atau tangan kanan itu diperbolehkan. Kemudian tekuk nih dari belakang tekuk sedikit untuk melakukan memaksimalkan ayunan ya. Kemudian kakinya itu yang sebelah, jika menggunakan tangan kanan yang memukul dari kaki kiri itu agak sedikit maju ya, untuk menstabilkan keseimbangan tubuh. Ya, sebaliknya kita jika menggunakan kaki kiri untuk pukulan, kaki kanan itu maju selangkah lebih depan daripada kaki kiri. Nah, posisi memegang bola itu kita kalau pakai pukulan pakai tangan kanan itu bola di tangan kiri seperti ini ya, posisi tangannya jangan seperti ini, itu akan jatuh nanti bolanya. Jadi seperti ini ya untuk melakukannya. Kemudian tangan itu posisi datar yang kemungkinan sejajar dengan bahu kita, jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah, karena nanti akan tidak memaksimalkan sejauh mana pukulan kita mendarat. Jadi seperti itu. Nah, pastikan bola itu sejajar dengan garis tengah tubuh kita ya, seperti ibu bilang tadi, bola itu sejajar dengan bahu. Nah, jadi dan juga posisinya lurus ya, pegang bola itu tidak boleh melenceng ke kanan atau ke kiri, atau kiri meluruskan kaki tangannya akan memukuli tadi begitu. Nah, agar kita maksimal dalam melakukan pukulan bola. Boleh dicontohkan dulu, maju ke depan. Sofia, boleh? Enggak apa-apa. Nah, jadi seperti ini ya. Ini bayangkan aja ini garis belakang-belakangan ya. Nah, posisi kaki dibuka selebar bahu. Nah, kamu dominan tangan kiri atau tangan kanan ya? Kanan ya. Dan dari kaki kiri di depan. Nah, pegang bola selurus bahu ya. Selurus pinggang ya. Bau tinggi dong. Selurus pinggang ya. Nah, tangan mengepal seperti ini ya. Seperti ini. Nah, luruskan ini ya. Jangan terlalu lurus, agak ditekuk ya. Nah, lalu ayunkan dari belakang ke depan. Bola dilepas. Nah, jadi seperti itu ya kira-kira dalam melakukan servis bawah. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi, ayunannya itu harus terkontrol ya gerakannya itu, karena itulah dimana momentum kekuatan kita itu untuk melakukan servis bawah bola itu sejauh mana mengikuti ayunan gerak tangan kita. Jadi seperti itu. Nah, cara memukul bola itu juga perlu diperhatikan cara kita memegang dari telapak tangan itu yang mengepal bola itu dipastikan juga posisinya ya, jangan begini atau miring ke kanan, miring ke kiri, itu harus lurus, sejajar dan seimbang. Jadi seperti itu. Tentu di balik kesempurnaan kita dalam melakukan servis itu ada keseimbangan tubuh yang dimana kita harus stabil, mengontrol posisi dari kaki, tangan, badan untuk menyempurnakan kekuatan dan akurasi bola yang dipukul. Nah, ada banyak yang sering terjadi kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi saat melakukan servis bawah. Walaupun terlihat mudah dalam melakukan servis bawah itu tentu banyak
badan kita, stabilan keseimbangan posisi badan kita, itu tentunya ada beberapa tips nih untuk kalian bisa lakukan. Yang pertama itu latihan gerak tanpa bola. Itu gimana sih caranya? Itu bisa kalian mulai berlatih itu melakukan bagaimana cara menyeimbangkan posisi tubuh terlebih dahulu, gimana cara posisi badan, kaki, gerakan yang benar. Nah itu bisa kalian lakukan itu dengan 20 atau 30 repetisi setiap sesinya ya. Itu untuk bisa mengontrol bagaimana posisi tubuh kita biar tetap seimbang dalam melakukan sambil bawah. Kemudian latihan target. Nah latihan target ini misal boleh nih kita berada di lapangan langsung atau kita menargetkan sesuatu yang bisa menjadi target. Nah ini biasanya latihan ini dengan meningkatkan akurasi dan kemampuan mengarah bola secara strategis karena ada target tadi. Kemudian ada latihan memukul dinding dengan bukan menuju-nuju gitu ya. Ini dengan kita berdiri di depan dinding seperti ini, kemudian kita memukul bola ke dinding, ya seperti bayangkan aja kita ada paku di depan gitu ya. Kita memukul perlahan, mengkondisikan yang benar itu gimana, arah tangan, bola, terus kaki itu gimana, konsisten di situ ya kita latihan. Kemudian latihan repetisi konsisten. Nah, latihan dari 3 tips tadi itu terus menerus ya, dengan catatan tidak terlalu memaksakan diri untuk melakukan latihan itu. Tidak harus sehari itu bisa gitu, harus dengan cara berulang-ulang ya, dengan jadwal yang teratur. Jadi begitu anak-anak. Baik, dari penjelasan tadi ada yang kurang jelas mengenai status bawah? Jelas ya, bisa ya lakukannya ya. Insya Allah bisa. Kalau kita langsung praktek di lapangan bisa? Bisa. Ada yang takut bola di sini? Saya Takut dengan bola? Ya, insya Allah kita nanti latihan perlahan ya, mengkondisikan saat di lapangan. Jadi seperti itu anak-anak. Gak ada yang ditanyakan ini? Terima kasih banyak. Baik, kalau cukup. Baik anak-anak, terima kasih banyak untuk hari ini. Tetap semangat. Mohon maaf kalau dalam penyampaian materi yang sudah Ibu sampaikan tadi banyak kurangnya, banyak salahnya. Ibu mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari sama-sama di sini bermanfaat ke depannya. Baik, sebelum menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak, kita berdoa terlebih dahulu sebelum meninggalkan kelas ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu tadi sedikit materi mengenai servis bawah dalam permainan bola voli. Kurang dan salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih banyak, semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.